Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuzhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayuhal hadirunal kiram ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman wal Islam, yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Yang dengan nikmat iman dan Islam ini kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikian juga nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, saat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa kita limpahkan buat penghulu kita yang mulia, baginda raja Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari atas mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Marilah kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan menjauhkan larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah kali ini ingin khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang ayat ini sudah tidak asing lagi bagi seluruh jamaah. Mungkin jamaah semuanya hafal dengan ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan keutamaan perintah Allah agar kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat 56 surat Al-Ahzab ini satu ayat yang luar biasa, di mana perintah-perintah lain Allah tidak menyertai untuk melaksanakannya. Tetapi dalam ayat ini Allah mendahului dengan kalimat sesungguhnya Allah dan malaikatnya. Dan kalimat ini diawali dengan inna. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan Zaidun qaimun, itu sudah jelas si Zaid berdiri. Tapi kalau dikatakan inna Zaidan qaimun, sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Artinya ini luar biasa penegasan. Inna Allah, seandainya tidak dikaitkan dengan huruf taukid, inna Allah wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya bersalawat, itu sudah jadi bahwa Allah dan malaikatnya memang bersalawat. Tapi dikuatkan dengan kalimat inna, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusoluna, diikuti dengan fiil mudhari yang artinya kontinu, setiap saat, tidak putus-putusnya. Yusholluna 'ala nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina, hai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah kamu sekalian, wasallimu taslima, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keselamatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah saja dan para malaikatnya berselawat kepada Rasul, kenapa kita sebagai kaum muslimin malas berselawat kepadanya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana kedudukan Rasul ini sampai malaikat Allah, malaikat berselawat kepadanya? Karena dia adalah kekasih Allah. Di antara seluruh ciptaan-ciptaan Allah, bahwa makhluk yang bernyawa itu adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Contoh misalkan, satu saat ada satu kisah Imam Al-Ghazali saat dia menulis, tiba-tiba ada seekor lalat datang mengisap tintanya, dibiarkan saja oleh Imam Al-Ghazali. Setelah tintanya habis, lalat itu terbang. Ada satu kisah saat Imam Ghazali telah meninggal, orang yang soleh mimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali. Dia bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Tuan Syekh, wahai Imam Al-Ghazali, apa yang menyebabkan Allah ridho kepadamu sehingga Allah memuliakan engkau? Kata dia, satu saat ada seekor lalat mengisap tintaku, aku rela, dan dia terbang, aku tidak bunuh dia. Itu yang menyebabkan Allah ridho kepadaku. Jadi tidak mudah membunuh makhluk yang bernyawa itu sewena-wena. Dan banyak keterangan hadis-hadis lain. Di samping ada cerita-cerita dalam mimpi para ulama, seperti seekor anjing yang kehausan, seekor burung pipit yang ditolong oleh Sayyidina Umar. Artinya makhluk yang bernyawa itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Tapi di antara makhluk yang bernyawa itu ada yang paling mulia di antara makhluk yang bernyawa. Siapa itu? Manusia. Manusia itu makhluk yang mulia. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami muliakan keturunan anak-anak Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami berikan keutamaan dari ciptaan-ciptaan kami yang lain. Jadi manusia itu adalah makhluk yang mulia. Tapi di antara makhluk yang mulia yang namanya manusia, ada lagi yang lebih mulia dari manusia. Manakala manusia tidak memanusiakan dirinya sendiri, jangan hina.
Di dalam surat Atin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang indah, tapi sebagian manusia ada yang kembali ke tempat yang hina karena tidak memuliakan dirinya. Di antara manusia, makhluk yang mulia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah makhluk yang paling mulia di antara manusia. Sehingga khitab Allah, perintah-perintah Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Seperti salawat ini diperintah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Disuruh kepada orang yang beriman untuk bersalawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara manusia yang beriman ini ada manusia yang lebih tinggi lagi derajatnya, yaitu orang-orang yang soleh. Udahnya beriman, dia soleh, derajatnya lebih tinggi dari orang yang beriman. Dan di antara orang-orang yang beriman itu ada orang yang soleh, di atas orang yang soleh ada orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, ketinggian keikhlasannya luar biasa. Dan di antara orang yang mukhlis itu ada lebih lagi derajat yang paling tinggi, yaitu namanya muhsin. Dan di antara derajat yang mulia, di antara orang-orang yang muhsin yang lebih tinggi adalah orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Jadi sudah begitu jauh kedudukan manusia dengan kedudukan insan-insan yang lain yang Allah pilih menjadi orang yang mulia. Ternyata di antara orang yang muttaqin ada yang mendapat gelar asy-siddiqin, orang-orang yang siddiqin, yang itu disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan itu susah diraih kecuali orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia. Itulah derajat yang akan dicapai oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bukan aja dia menjadi orang yang beriman, tetapi diharapkan oleh Allah agar dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi dari sekian orang-orang yang bertakwa, kaum muslimin, orang-orang yang mulia ada lagi di antara orang-orang yang bertakwa, yaitu para nabi. Dari 124.000 nabi dan rasul, nabi itu adalah orang-orang yang mulia. Dan disaring lagi dari 124.000 menjadi 313 nabi dan rasul. Di antara 313 nabi dan rasul, ternyata disaring lagi ada 25 nabi dan rasul yang tertera di dalam Al-Quran. Dan di antara 25 nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran namanya, ternyata ada lagi 5 orang-orang pilihan, rasul pilihan yang mendapat gelar ulul azmi. Siapa itu? Anak-anak sekolah mengenal dengan nama NIMIM singkatannya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang yang 5 itu pemimpinnya para nabi dan rasul adalah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau Allah memerintahkan salawat, sebab dia adalah kekasih Allah, Habibullah. Dalam hadis dikatakan rogibaan porojulin jukirtu endahu falam yusolli alayya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, barang siapa alangkah hinanya seseorang yang apabila disebut namaku di hadapannya lalu dia tidak mau membaca salawat kepadaku. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ibadah yang lebih hebat dari salawat. Dalam satu hadis dikatakan man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asron. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wa man sholla alayya asron sallallahu biha mi'atan.
Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah bersolawat kepadanya 100 kali. Wa man sholla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, Allah bersolawat kepadanya 1000 kali. Wa man sholla alayya alfan lam tamassahun nar. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, tidak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Dan solawat juga yang dibaca setiap kaum muslimin dalam solat. Kapan? Tidak langsung disebut nama Nabi. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setelah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita bersalawat kepada seluruh kaum muslimin, mengucap salam keselamatan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan tidak ada nama Nabi Muhammad kecuali, tidak ada nama Allah kecuali ada nama Nabi Muhammad. Saat azan dikumandangkan, Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka diiringi dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa keutamaan orang yang bersalawat kepada Rasul, dan itu dibaca setiap kaum muslimin dalam sholatnya. Maka kewajiban kita lebih banyak lagi membaca salawat agar senantiasa kita diberkahi oleh Allah. Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia banyak membaca salawat kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kisah-kisah yang mu'tabaroh, yang sudah terkenal, yang disampaikan oleh para ulama salaf tentang keutamaan orang-orang yang rajin membaca salawat. Dan insya Allah pada kesempatan khutbah-khutbah lain, khatib akan menyambung tentang keutamaan orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita lebih banyak lagi membaca salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alan waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa ala tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bis sa'adah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah.
Allahumma ihtim lana bi khatamati sa'adah waj'alna alladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisafa'ah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.